Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Haji Ramayuli, Majelis Taklim Az-Zakir. Alhamdulillah, Majelis Taklim Az-Zakir kedatangan seorang ustadz, ya, Ahmad Fadilah, SPDI MPDI. Alhamdulillah beliau adalah seorang guru, seorang dosen, seorang peneliti, ya. Kemudian dia adalah pemuda Persatuan Islam DKI Jakarta. Sekarang alhamdulillah naik jabatan pimpinan pusat pemuda Persis, ya, pemuda Persatuan Islam pimpinan wilayah. Alhamdulillah tadi kita sudah mengkaji kajian hadis yang ke-34 Ustaz. Itu sangat menarik, tadi kita dengar kajian-kajian tadi tentang kemungkaran. Masya Allah Ustaz, sekarang ini di bumi kita ini sedang dipertontonkan dengan kemungkaran Ustaz. Saya tuh udah nggak habis pikir Ustaz. Kadang-kadang nangis, kadang-kadang kecewa, kadang-kadang gregetan. Pengen banget jihad melalui apa yang saya punya. Dengan apa yang harus kita lakukan ini dengan keadaan seperti ini Ustaz. Kadang-kadang saya takut generasi kita Ustaz. Tentang hadis yang dibacakan Ustaz tadi, hadis yang ke-34 tentang kemungkaran. Ini sangat delima Ustaz di negeri kita. Sudah dipertontonkan hakim tidak adil. Seorang habib mengatakan aku sehat, sekarang di penjara. Itu baru mengatakan sehat Ustaz. Sekarang aduh ya Allah, tentang bagaimana untuk menyikapi Ustaz nih. Seorang dosen, seorang guru, seorang peneliti, seorang pemuda Islam yang sekarang bergerak, bagaimana sikap kita sebagai generasi penerus ini Ustaz? Sangat gregetan saya Ustaz. Bagaimana ini generasi muda yang akan datang dan sekarang nih Ustaz? Iya. Silakan. Baik, Bang Haji, terima kasih banyak kesempatannya, dan apa yang tadi Bang Haji sampaikan tentunya merupakan keprihatinan bukan cuma kita, tapi mungkin keprihatinan warga bangsa kita ini juga yang masih punya kecintaan terhadap bangsa ini tentunya, ya. Dan kemudian kalau dikaitkan dengan pembahasan kita tadi, yaitu hadis berkaitan dengan kemunkaran yang Rasulullah menyatakan, idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman, ya. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu mengajarkan kita bahwa yang pertama emang kemunkaran itu pasti kapanpun dimanapun bakal eksis, bakal ada. Cuma Rasul kasih tips untuk mensikapi kemunkaran itu. Caranya 3. Yang pertama, rubahlah kemunkaran itu dengan tangan. Yang dimaksud dengan tangan bisa diartikan sebagai rubahlah itu dengan perbuatan nyata, apa, action dan lain sebagainya, atau rubahlah hal tersebut dengan kewenangan yang kita miliki. Bang Haji, saya ini kan insan pendidik, guru, dosen. Nah, kita punya kewenangan di bidang itu, ya. Nah, kita coba rubah kemunkaran lewat kewenangan yang kita ada di dalamnya itu, ya. Makanya kalau dikaitkan dengan masalah akan adanya gitu ya regulasi yang kemudian disinyalir akan justru mensahkan sesuatu hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, juga bertentangan dengan nilai-nilai moral di dunia pendidikan, ya. Nah, itu peran kita nanti akan di sana Bang Haji. Jihad kita itu di sana nanti, ya. Nggak perlu kita bicarakan, omong-omongkan keluar, tapi action kita di mana wilayah kekuasaan atau wilayah kewenangan kita itu ada, kemudian kita melakukan perubahan terhadap kemunkaran dalam bentuk regulasi yang nantinya adalah akan menjadi sesuatu hal yang menjerumuskan generasi kita di masa datang. Nah, itulah yang bakal kita buat, itu dengan tangan kita. Tapi kalaupun itu terbatas pula, kita nggak bisa melakukan hal tersebut, masih ada alternatif kedua, dengan lisan mengaji. Oh gitu. Lisan kita ini itu sekarang itu kan bentuknya bukan cuma lewat mulut kita. Ingat
jari-jari kita juga bisa berkata, Bang Haji. Oh, Masya Allah. Media sosial dan lain sebagainya itu kan bisa juga merekod perkataan kita dalam bentuk tulisan yang dilakukan lewat jari jemari kita. Oleh karenanya manfaatkan media sosial ya untuk kita bisa melakukan perubahan kemunkaran itu pula ya, lewat tulisan-tulisan kita dan lain sebagainya. Ada misalkan perkara itu ada undang-undang ITE dan lain sebagainya, mana undang-undang yang lebih tinggi derajatnya, undang-undang ITE atau hukum Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, kan begitu. Kalau yang kita sajikan adalah sesuatu hal yang hak yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW, maka itu yang sebenarnya hak. Kalau memang tidak, bisa pula dengan tangan nggak bisa, dengan lisan nggak bisa, kita masih punya hati, Bang Haji. Hati kita gunakan semaksimal mungkin untuk menyatakan bahwa itu adalah betul-betul sebuah kemunkaran. Kemudian dilanjutkan dengan apa? Dengan kita memanjatkan doa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemunkaran itu Allah luluh lantahkan, agar kemunkaran itu Allah bubarkan, Allah ganti dengan kemaslahatan, maka insya Allah yakin Bang Haji, Allah mendengar doa kita. Amin. Karena ingat, ad-doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Oh, Bang Haji. Jadi kita untuk generasi akan datang kita harus melawan dengan memboikot, dengan pendidikan kita, melakukan pendidikan kita, pencerahan bagi generasi yang akan datang. Betul. Gitu. Kita ada kewenangan di situ, Bang Haji. Tenang aja. Kita masih ada banyak cara untuk bisa merubah kemunkaran yang memang sudah betul-betul nyata di depan mata kita dalam berbagai macam aspeknya. Dan tentang masalah peran generasi antar generasi ya, kan sekarang ini sedang marak ada pembicaraan tentang adanya pembagian generasi, ada generasi kolonial, ada generasi milenial. Nah, kalau generasi kolonial mungkin yang dianggapnya istilahnya yang memang udah okhir deh ke sono Bang Haji. Kalau generasi milenial itu ya yang istilahnya udah masih kekinian kan begitu. Tapi sebenarnya untuk semangat, itu nggak bisa dibedain Bang Haji. Semangat jihad itu nggak bisa dibedain. Yang kolonial bahkan kadang-kadang lebih semangat jihadnya daripada yang milenial. Nah, buat yang milenial ini tolong jangan kalah ya sama generasi kolonial. Kayak model Bang Haji aja masih semangat ini untuk berjihad dengan apa yang beliau mampu. Nah, untuk yang milenialnya ya, ini tolong jangan kalah semangat dengan generasi kolonialnya. Luar biasa. Jadi, takbir Allahu Akbar. Jadi kita sebagai generasi penerus penegak agama Allah, intan surul yang surku, yakin bahwa barang siapa yang membela agama Allah akan ditolong. Allah tolong juga. Pak Ustadz, alhamdulillah, barakah Ustadz pencerahannya untuk jamaah Majelis Taklim Az-Zakir. Moga-moga sahabat Majelis Az-Zakir ada pencerahan semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin. Untuk menegakkan kemungkaran itu udah pasti. Ilmu-ilmu iman pasti dengan doa. Betul. Itu Masya Allah. Sekian dari Pak Ustadz Ahmad Fadil PDI dan MP. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita dan masyarakat Majelis Taklim Az-Zakir. Sekian dari Majelis Az-Zakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.